Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita melanjutkan pembahasan tentang menunaikan zakat fitrah atau zakat fitri, yang mana zakat fitrah ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk ditunaikan. Ya, sampai ada dari kalangan kaum muslimin, fakir, miskin, dan ataupun asnaf yang delapan, ya, merasakan tidak berbuka pada hari fitr. Hari berbuka yaitu satu Syawal. Ya, sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini. Alhamdulillah, ya. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada rakyat Palestina. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada rakyat Palestina. Allah muliakan mereka. Terkait dengan zakat fitrah ini ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya Lebaran Idul Fitrinya berbeda. Satu Lebaran Idul Fitrinya ada tanggal 9 April, ada yang 10 April, ada yang 11 April. Mana yang harus dipegang? Nah, yang dipegang adalah kira-kira yang kita yakini yang mana? Yang kita yakini yang mana? Nah, semua itu tergantung kepada keyakinan kita masing-masing. Kalau misalnya kita berpuasanya itu hari Selasa, yaitu tanggal 10 Maret gitu ya, kemudian lebarannya adalah 10 Maret misalnya gitu, berarti pas 30 hari atau 29 hari, kita yakin lah seperti itu, dan kita ikut pemerintah, yaitu berarti kita yakinnya adalah membayar zakat fitrah itu adalah di sebelum hari tanggal 10 April itu atau 1 Syawal. Gak boleh kita membayar zakat fitrah itu hari atau tanggal 2 Syawal. Kalau misalnya dia membayar zakat fitrah di tanggal 2 Syawal, itu bukan zakat fitrah ya, sebagaimana yang kita sampaikan pertemuan yang lalu, itu adalah cuman sedekah saja, tetapi dia wajib untuk menunaikan zakat fitrahnya itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang wajib membayar zakat itu ya, zakat fitrah hukumnya wajib ya, jelas, farad Rasulullah SAW zakat al-fitr. Ya, Rasulullah SAW mewajibkan kepada kita membayar zakat fitrah ya bagi setiap muslim, baik dia sudah dewasa maupun ketika masih kanak-kanak, ya, baik dia berupa janin yang masih ada dalam perut ibunya, atau dan sudah bernyawa, janin yang sudah bernyawa, termasuk terkena kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, itu ya. Jadi janin yang ada di dalam perut ibunya dan sudah ditiupkan ruh, yaitu dari mulai usia kandungan 4 bulan, maka diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Nah, beginilah. Nah, juga zakat fitrah ini diwajibkan bagi laki-laki, perempuan, ya, termasuk khunsa. Khunsa ini dia adalah khunsa ini adalah memiliki dua kelamin, ya, memiliki dua kelamin, yang berakal ataupun yang tidak berakal. Jadi diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Nah, yang pertama berkenaan dengan membayar zakat fitrah untuk orang lain. Nah, pada dasarnya yang berkewajiban untuk membayar zakat fitrah adalah orang yang menanggung nafkah. Misalnya seorang suami kepada istrinya, maka yang wajib membayar zakat itu adalah si suaminya, bukan si istrinya. Walaupun istri itu dia bekerja, tapi yang wajib membayar zakat itu adalah
suaminya karena dia adalah kepala dalam rumah tangga atau sebagai pemimpin, sama seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya. Namun dalam pelaksanaan bila ada di antara anggota keluarga yang ingin membayarkannya dengan sepengetahuan atau izin dari ayah atau suaminya, maka ya sah-sah saja hukumnya gitu kan. Ada larangan sama sekali, meskipun kalau eh, merujuk kepada siapa yang seharusnya menanggung zakat itu tentunya adalah yang berkewajiban untuk menafkahi, yaitu seorang suami atau seorang seorang ayah. Sementara anak tidak memiliki kewajiban untuk bayar zakat fitrah. Begitu juga istri juga tidak berkewajiban untuk membayar zakat fitrah karena sudah ditanggung oleh si suami atau si ayah tersebut. Nah, untuk itu maka eh, nafkahnya itu ditanggung oleh ahli warisnya atau anaknya, kurang lebih begitu ya. Dan pada kondisi demikian maka si anak yang sudah menanggung nafkah inilah yang berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah sang ayahnya. Kemudian zakat fitrah untuk janin di dalam kandungan. Bagaimana zakat fitrah itu yang ada dalam janin yang ada dalam kandungan. Nah, jumhur ulama menyepakati bahwa bayi yang masih dalam kandungan tidaklah diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, ini ya. Jadi pernyataan di atas wajib gitu ya. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Dia mengatakan tidak diwajibkan membayar zakat fitrah bagi janin yang ada dalam kandungannya. Kenapa? Karena meski dia seorang calon manusia, tapi belumlah dianggap sebagai manusia yang utuh. Sehingga kalau belum lahir pada saat hari raya Idul Fitri, maka tidak perlu dibayar zakatnya. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau pada malam hari raya lahir? Bagaimana kalau seandainya pada malam hari raya dia sang istri itu lahiran? Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari pada malam 1 Syawal, yaitu malam takbiran, ya sudah diwajibkan dibayar bayar zakat fitrahnya. Karena titik mulainya kewajiban zakat itu ada pada saat terbenamnya matahari, yaitu ketika malam takbiran. Ya, ketika malam takbiran. Nah, sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa titik awal wajibnya zakat fitrah itu adalah saat terbitnya fajar. Ya, saat terbitnya fajar. Ya, keesokan harinya. Jadi maghrib, isya, subuh. Jadi subuh itulah yang menurut Abu Hanifah yang mewajibkan untuk bayar zakat fitrah itu. Kalau jumhur mengatakan bahwasanya wajibnya bayar zakat fitrah itu adalah ketika matahari terbenam, yaitu di waktu maghrib ya, waktu maghrib. Nah, sedangkan ada pendapat Imam Az-Zahiri ya, yaitu Imam Ibnu Hazm yang beranggapan bahwa seorang bayi yang sudah dianggap manusia seperti sejak dia berusia 120 hari di dalam kandungan, yaitu 4 bulan begitu ya. Nah, jadi bila pada saat terbit matahari 1 Syawal seorang bayi genap berusia 120 hari misalnya gitu ya. Berarti 4 bulan dalam kandungan, Nah, sudah wajib bayar zakat. Karena usia 40 hari itu sudah sudah ditetapkan roh di dalamnya. Nah, tergantung kita nih, baik kita mau memilih pendapat yang mana nih. Kalau saya pribadi, ya saya bayarkanlah, ya hitung sedekah di bulan Ramadan. Tapi kalau jumhur tidak, ya kalau jumhur tidak diwajibkan sampai si apa namanya sampai si janin itu lahiran dulu, ya lahiran dulu. Barulah dia dihitung kewajiban membayar zakat. Tapi kalau misalnya di jumhur ya, kalau misalnya dia lahiran pada malam 1 Syawal, yaitu malam takbiran, maka wajiblah bagi orang tuanya itu untuk membayarkan, terutama si ayah ya, si ayah membayarkan zakat fitrah bagi si bayi yang lahir pada malam takbiran itu. Wallahu alam. uh, ada satu ungkapan ya, bahwasanya Syekh Yusuf Al-Qardawi ya, terkenal dengan Grand Syekhnya ya, yang sangat amat sangat moderat dalam masalah zakat ya.
tidak mendukung pendapat Ibnu Hazm ini. Dia tidak mendukung pendapat Ibnu Hazm yang mana kalau usia anak itu 140 120 hari dalam kandungan, maka si 4 bulan gitu ya, 4 bulan, maka si Syekh Yusuf Qaradawi ini tidak mendukung pendapat Ibnu Hazm. Ya, dan beliau mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan hal yang demikian itu. Baik. Nah, bagaimana kalau membayar zakat fitrah atas nama pembantu? Kewajiban kita membayar zakat fitrah adalah kepada orang yang nafkahnya menjadi tanggungan kita. Misalnya istri dan anak-anak yang menjadi tanggungan. Atau misalnya anak yatim yang kita pelihara dengan kita memberikan nafkah kepadanya. Atau anak fakir miskin yang kita pelihara sehingga menjadi kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada mereka. Maka kewajiban kita lah untuk memberikan zakat fitrah atas nama mereka. Nah, bagaimana dengan pembantu rumah tangga yang tinggal bersama dengan kita? Apakah kita sebagai kepala keluarga berkewajiban juga untuk membayarkan zakat atas nama pembantu itu? Nah, jawabnya bahwa pembantu rumah tangga itu meski dia tinggal bersama kita dan makan di rumah kita, sebenarnya tidak bisa dikategorikan orang yang kita tanggung nafkahnya. Kenapa demikian? Sebab dia punya nafkah sendiri, yaitu dari hasil keringatnya dengan bekerja di rumah kita. Jadi kalau misalnya pembantu itu ya dia tinggal di rumah kita adalah mengharapkan gaji dari kita dan mengharapkan gaji dari kita dan kita tidak memberikan nafkah kepada dia. Dia bekerja kita bayar. Kalau dia tidak bekerja ya kita tidak bayar. Nah, kedudukan pembantu dalam rumah tangga pada dasarnya sama dengan pegawai kantoran gitu ya atau pegawai negeri PNS. Maka mereka sama-sama bekerja dan makan gaji dari keringatnya. Bedanya hanyalah karena membantu rumah tangga itu tinggal di rumah kita, makan dari rumah kita dan mandi di rumah kita dan seterusnya di rumah kita. Tapi kalau dia tidak bekerja ya dia tidak dapat gaji yang gaji yang kita anggarkan untuk dia. Kenapa? Karena dia tidak bekerja. Maka status pembantu dalam rumah tangga itu biar bagaimanapun tetap berbeda dengan istri dan anak-anak. Karena dia bukan tanggungan ahlul bait ya. Anak istri memang benar-benar kita tanggung nafkahnya. Uang yang kita berikan kepada anak dan istri semata-mata nafkah yang kita berikan. Tanpa kewajiban bekerja atau memberi jasa tertentu kepada kita. Anak dan istrilah yang disebut dengan orang yang kita tanggung nafkahnya. Maka kewajiban kita juga untuk membayarkan zakat fitrah untuk si anak dan istri gitu. Nah, kemudian ada kasus lagi terkait dengan ambil zakat menyediakan beras, ambil zakat menyediakan beras. Ya, ada pendapat yang membolehkan bayar zakat fitrah dengan uang. Ya, sebagaimana yang telah kita eh, sampaikan di pertemuan yang lalu. Namun fenomena yang muncul menunjukkan cukup banyak yang mulai mengerti bahwa afdalnya zakat fitrah itu dibayar dengan bentuk beras. Memang kalau jumhur ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu adalah dengan beras, bukan dengan mata uang. Tapi karena membawa beras dari rumah ke panitia zakat biasanya di kantor atau di masjid dianggap kurang praktis, maka muncullah inisiatif dari panitia zakat untuk menyediakan beras. Maksudnya biar masyarakat yang ingin membayar zakat dengan beras bisa menjalankan kewajiban zakat dengan praktis, sehingga orang tidak kesulitan membawa beras dari rumah. Bayangkan kalau misalnya 10 keluarga ada di rumah itu yang dia berikan apa namanya dia kasih zakat fitrahnya. Berarti kalau dikali 3 kilo berarti kurang lebih 30 kilo dia mesti bawa ke masjid, lumayan berat gitu ya. Lumayan berat. Nah, sehingga dia memiliki pilihan yang praktis. Dengan cara apa? Dia membawa uang atau melalui transfer ke badan amil zakat nasional gitu. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa status beras yang disediakan oleh panitia zakat itu? Status beras yang disediakan oleh panitia zakat itu apa? Apakah beras itu dijual kepada muzaki, yaitu orang yang membayar zakat, kemudian panitia menerima beras itu untuk disalurkan? Ataukah beras itu hanya menjadi sampel atau contoh saja? Lantas nanti panitia akan membolehkan beras dengan uang yang dibayarkan. Atau eh, eh,
mestikah panitia itu menjadikan beras dalam bentuk fisik? Bolehkah beras yang sudah dijual kepada muzaki lalu dijual kembali kepada muzaki yang lainnya? Nah, ini kan jadi pertanyaan yang besar bagi kita, bagi DKM Masjid ya, DKM Masjid ya, karena memang DKM Masjid itu jual beli di masjid terutama begitu ya, dan menjual atas barang yang sudah dibeli. Nah, juga ini pertanyaan juga, bagaimana dalam pandangan hukum fikih mengenai hal ini demikian. Nah, memang kalau jumhur ulama sepakat sepakat bahwa zakat fitrah itu memang lebih utama dengan beras atau makanan pokok. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa makanan pokok itu tergantung. Kalau di Madinah dulu atau di Mekah dulunya ya dengan gandum, ya dengan gandum. Kalau kita di Indonesia dengan beras gitu ya. Nah, eh, eh, atau dengan kurma kalau misalnya di apa namanya di Arab dulunya. Nah, pada zaman Nabi kan sudah ada uang. Ya, namun kita tidak menemukan contoh dari sirah nabawiyah dari para sahabat atau salafus soleh yang membayar zakat fitrah dengan uang. Berarti kita melenceng nih. Ya, maka maka jumhur ulama sekali lagi saya sampaikan bahwa jumhur ulama mengatakan afdolnya kita membayar zakat itu adalah dengan makanan pokok bukan dengan uang. Walaupun Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat fitrah itu boleh menggunakan mata uang karena lebih bermanfaat bagi si mustahiknya, bagi si mustahiknya. Namun perlu diingat juga bahwa kita tidak dalam posisi mengatakan bahwa zakat dengan uang itu tidak sah. Ya, berarti bukan kita mengatakan oh nggak boleh zakat fitrah dengan uang, itu zakat yang tidak sah. Bukan demikian. Memang karena memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab gitu ya. Nah, lepas dari keutamaan bayar zakat dengan beras, pada kenyataan bila ada muzaki yang ingin bayar zakat dengan beras, biasanya dia membeli beras dulu ke pasar, lalu dibawa pulang, dan ditakar, kemudian dibawa pergi entah ke masjid atau ke kantor zakat atau seterusnya, ya atau kepada orang yang sudah ditentukan oleh si muzaki ini untuk diberikan beras tersebut. Nah, semua rangkaian itu menurut sebagian kalangan dianggap sangat tidak praktis. Masa kita ke kantor bawa beras gitu ya, atau kalau ada anggota keluarganya cuma 2 atau 3 orang sih enak ya. Bagaimana kalau misalnya kalau anggota keluarga itu sampai 12 orang, 10 orang gitu ya, maka maka mesti membawa beras 30 kilo ke ke, ke rumah gitu. Nah, itu kan kurang praktis gitu. Nah, oleh karenanya muncul inisiatif dari pihak panitia zakat untuk menyediakan beras di konter zakat ya. Ada masjid itu menyediakan tabung beras gitu ya. Atau bank beras. Tapi jadi masalahnya beras itu statusnya apa? Ya, status beras yang di yang di yang ada di masjid yang dijual diperbelikan jual belikan oleh pihak masjid itu statusnya apa? Gitu ya. Nah, ya, alternatif pertamanya adalah bahwa panitia berjualan beras bukan membantu membelikan. Ya, panitia berjualan beras bukan membantu membelikan. Jadi status beras itu 100% adalah barang dagangan. Nah, dengan status seperti itu maka ada beberapa ketentuan yang wajib diperhatikan. Eh, yang pertama terkait dengan panitia jualan beras. Yang pertama adalah ketentuan yang mesti dipahami, tidak boleh berjual beli dalam masjid. Ya, tidak boleh berjual beli di dalam masjid. Nah, transaksi berjual beli di dalam masjid ya boleh saja dilakukan, tapi tempatnya tidak apa namanya transaksi jual beli beras ya boleh-boleh saja sebenarnya. Ya seperti kita beli beras di warung misalnya gitu. Karena memang panitia menjual apa namanya menyediakan beras untuk dibeli. Ya, panitia menyediakan beras untuk dibeli ya sah-sah saja misalnya begitu ya. Tapi jangan sampai di dalam masjid karena memang ada dalil yang sampaikan oleh Rasulullah SAW ya bahwa dilarang berjual beli dalam masjid. Ya. Nah, oleh karenanya sebaiknya posisi kantor atau konter zakat itu berada di wilayah suci masjid. Dikatakanlah misalnya di tras ya, di tras masjid. Sebagaimana
misalnya ruang wudhu, di teras, dan mungkin ada di kantornya juga, begitu seterusnya lah. Nah, kemudian apabila ketentuan yang keduanya adalah beras yang sudah dijual tidak boleh dijual lagi. Beras yang yang sudah dijual oleh si panitia itu tidak boleh dijual kembali oleh pihak masjid kepada orang lain. Terkadang seperti di kampung-kampung kita, ya beras itu sampai 100 orang berasnya itu terdoang yang diperjualbelikan, padahal itu tidak diperkenankan, begitu ya. Nah, apabila ada orang yang mau bayar zakat, mereka diminta membeli beras dulu dengan membayar harganya. Setelah itu beras diserahkan kepada panitia. Maka beras itu sudah jadi amanah, tidak boleh diperjualbelikan. Ya, jadi beras itu sudah menjadi amanah sehingga tidak boleh diperjualbelikan oleh pihak amil amil zakatnya atau panitia zakatnya. Itu yang kedua. Jadi beras itu sudah terjual, tidak boleh dijual kembali. Itu ketentuan yang kedua. Yang ketiga, ketentuan yang ketiganya adalah beras tidak harus tersedia secara fisik, gitu ya. Jadi beras tidak mesti tersedia secara fisik. Nah, banyak panitia zakat merasa berkewajiban untuk menyediakan beras secara fisik. Ya, sehingga dibeli bertonton beras itu, berkarung-karung, sehingga diletakkan di masjid, nah, gitu ya, untuk dijual kepada si muzaki. Tapi karena tidak ada modal, mereka terpaksa berhutang dulu ke warung atau ada pihak yang menalangi dulu. Nah, sebenarnya untuk berjualan beras tidak ada ketentuan bahwa barang yang diperjualbelikan itu harus hadir secara fisik. Sebab jual beli itu tetap halal meskipun dengan cara tidak tunai alias berhutang. Gitu ya. Jadi sah-sah saja apabila panitia hanya menerima uang tanpa menyediakan beras secara fisik. Akadnya tetap akad jual beli, akan tetapi tapi berasnya tidak ada. Namun nanti nanti eh, begitu hampir Lebaran barulah panitia membeli beras dari uang yang terkumpul. Membeli beras dari uang yang terkumpul itu. Nah, dalam syariat Islam ada dua jenis jual beli tidak tunai dan jual beli dengan hutang. Ada jual beli tidak tunai atau jual beli dengan cara berhutang. Yang pertama, ketentuan dalam syariat Islam. Barangnya tunai tapi uangnya belakangan. Barangnya tunai tapi barangnya tunai tapi uangnya belakangan. Ya, dihutang. Contoh jual beli kredit yang banyak kita jumpai sehari-hari, gitu ya. Nah, ketika beli motor dengan kredit berarti kita sudah menikmati barangnya, tetapi barang itu belum lunas kita kita bayar, begitu. Nah, yang kedua, uangnya tunai tapi barangnya boleh belakangan. Uangnya tunai tapi barangnya boleh belakangan. Contoh, ketika kita beli pulsa prabayar misalnya untuk handphone kita atau untuk wifi kita, kita sudah keluar uang 100.000, tapi barang atau jasanya belum kita nikmati, kita nikmati. Contoh lain, ketika kita beli tiket kereta api, bus atau pesawat, kita sudah bayar di awal, sudah kita keluarkan uang kita ya dari Jakarta ke Pekanbaru, ya tiketnya 1.400.000 rupiah. Nanti berangkatnya kapan? Berangkatnya eh, 2 minggu kemudian, gitu ya. Berarti kita sudah kita bayar terlebih dahulu ya, sementara barangnya nanti belakangan. Nah, kan itu jasanya belum kita nikmatin, kita belum berangkat, gitu ya. Nah, cara kedua ini sering disebut dengan akad salaf namanya. Dalam fikih muamalah disebut dengan akad itu adalah akdul salaf ya, atau akdus salam. Akdus salam. Jadi akadnya adalah akad akad salam dan sudah dilakukan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Jadi yang ketiga itu adalah beras tidak harus tersedia secara fisik, boleh dikumpulkan uangnya terlebih dahulu, nanti dibelikan ke beras. Nanti beras itulah yang akan disalurkan kepada si panitia zakat. Ya, si panitia zakat. Yang keempat, ya ketentuan yang mesti dipahami oleh pihak masjid atau panitia zakat adalah sampel, berkenaan dengan sampelnya, gitu ya. Kalaupun beras dihadirkan secara fisik sebenarnya bukan untuk dijual, melainkan hanya untuk sampelnya saja. Ini berasnya seperti ini, beras pra misalnya atau pulen, seharga 16.000 satu kilonya, gitu ya, satu kilonya.
Nah, kalau di sini 16.000 1 liter 8 on. Berarti kurang lebih kalau diuangkan ya 48.000 ya, 16.000 16.000 eh, apa? Berarti 2 kilo 50.000 lebih ya. 50.000 lebih satu orang bayar zakat. Kalau saya pribadi zakat saya 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo berarti eh, 3 kilo, anggaplah 1 kilonya itu 20.000. 20.000, 20.000, 20, 20, 4, 20, 60 ribu rupiah satu orang yang mesti saya keluarkan zakat zakat fitrahnya itu. Nah, jadi panitia menyajikan sampel beras yang pra tadi itu di dalam untuk diperlihatkan kepada si muzaki tadi itu. Ya, inilah beras kita ini yang akan kita salurkan nanti. Jadi si panitia memberikan opsi ya, memberikan opsi. Ini berasnya silakan Bapak lihat baik-baik. Ini berasnya seharga sekian. Nah, gitu ya. Jadi bukan akad jual beli, tidak. Nah, boleh yang kelima ketentuannya adalah boleh ambil untung, ya. Boleh ambil untung karena statusnya jual beli, maka dalam hal ini panitia boleh mengambil untung dari eh, jual beras tadi itu ya. Karena dia statusnya adalah jual beli. Misal nih, panitia menjual beras per kilonya itu katakanlah misalnya 18.000. 18.000. Nah, ketika membeli beras dengan harga modalnya itu adalah 14.000. Berarti si panitia ada keuntungan per kilonya itu 4.000 rupiah. Jadi itu ya boleh-boleh saja. Ya karena akadnya itu adalah akad jual jual beli. Lumayan lah ya. Berarti 4.000 kali misalnya ada 200 ya, 200 kakak. Ya, kalikanlah misalnya berapa lumayan untungnya itu. Kemudian ya terkait dengan panitia yang membantu memberikan beras. Nah, alternatif yang pertama tadi itu kan panitia berjualan beras. Nah, yang kedua panitia yang membantu membelikan beras. Ya, panitia tidak menjual beras kepada muzaki, melainkan membantu muzaki untuk membelikan beras. Ya, membantu muzaki membelikan beras. Yang tadi itu yang alternatif yang pertama tadi itu adalah si panitia yang berjualan beras. Nah, akadnya adalah akad wakalah. Nah, ini penting ya, ini dalam fikih 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 muamalah, fikih jual beli, ini akadnya itu adalah akad wakalah. Artinya adalah panitia zakat mewakili muzaki untuk membeli beras. Maka ada beberapa hal catatan penting bagi kalau panitia membantu memberikan beras. Yang pertama, ya tidak boleh ambil untung. Ya tidak boleh ambil untung. Kalau misalnya si panitia membeli berasnya 14.000, maka si si panitia memberitahukan informasikan kepada si muzakinya berasnya 14.000, nggak boleh bilang 18.000 ya. Nah, yang kedua adalah beras tidak perlu dihadirkan secara fisik. Ya, sama seperti tadi itu. Jadi panitia tidak perlu menyediakan beras secara fisik karena akadnya adalah akad taukil, ya, akad mewakili. Hmm, maka panitia tidak perlu menyediakan beras. Justru panitia yang akan ke pasar untuk memberikan beras kepada muzaki. Kalau muzaki sudah kasih uang gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ketentuan ketiga adalah kalaupun beras dihadirkan secara fisik sebenarnya bukan untuk dijual melainkan hanya untuk sampel saja. Untuk sampel sampel saja. Baik, terkait dengan panitia zakat ya. Terkait dengan panitia zakat eh, zakat fitrah setiap bulan Ramadan di tengah masyarakat ya ya eh, di apa namanya di berbagai masjid ya bermunculan ada panitia zakat, ada panitia zakat. Bahkan kenyataannya yang justru yang lebih dahulu eksis dan lebih sering muncul di tengah masyarakat adalah
panitia zakat fitrah dan bukan lembaga amil zakat yang bersifat nasional. Artinya sudah ditentukan oleh negara seperti Basnas, dompet duafa dan seterusnya, karena mereka sudah diberikan SK oleh pemerintah gitu ya. Nah, memang panitia zakat fitrah ini sifatnya adalah insidental saja, ya tidak dibentuk kecuali bersama dengan dilaksanakannya kegiatan Ramadan. Begitu bulan Ramadan berlalu, panitia zakat pun dibubarkan karena tugasnya sudah dianggap selesai. Berarti si panitia itu cuman panitia zakat itu adalah tugasnya tugas tahunan, tugas tahunan. Berbeda dengan eh, berbeda dengan sebuah lembaga yang sudah yang bekerja bertahun-tahun, setahun full itu saja kerjanya. Maka keberadaan panitia zakat fitrah itu ya seperti ini menyisakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama bagi panitia zakat nih, apabila apakah keberadaan amil ini adalah dasarnya masyru'iyah, uh, keberadaan amil zakat itu disyariatkan di dalam agama kita. Yang kedua, bolehkah zakat fitrah ini diberikan langsung kepada mustahik tanpa lewat kepanitiaan zakat fitrah yang disediakan oleh pihak masjid. Yang ketiga, kalau memang ada dasar syariatnya, apakah boleh mereka berhak menerima jatah harta zakat fitrah itu? Ya, si panitia menerima zakat fitrah dari itu. Yang keempat, apakah amil zakat fitrah ini perlu menyediakan beras bagi calon muzaki? Ya, calon muzaki. Yang mana aslinya syariat ini dengan menggunakan makanan pokok. Ya, kalau memang ada berasnya, lantas apa status beras itu sendiri? Statusnya apa? Kemudian beras yang dijual apakah apakah sebagai beras yang dijual atau sekedar menjadi sampel saja? Ya, kurang lebih gitu pertanyaan yang mesti dijawab oleh si panitia zakat yang ada di masjid-masjid kita. Nah, yang pertama, zakat fitrah haruskah lewat amil? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, Bapak Ibu. Ya, para ulama berbeda pendapat terkait dengan haruskah melalui ambil zakat. Nah, yang pertama mengharuskan melalui lewat amil zakat. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa tetap dibutuhkan amil zakat untuk zakat fitrah. Di antaranya adalah zakat fitrah termasuk zakat juga. Meski zakat fitrah agak unik dan punya banyak perbedaan di antara zakat harta, namun pada dasarnya zakat ini juga bagian dari syariat zakat lainnya, sehingga tetap disyariatkan agar zakat ini tidak diserahkan langsung oleh pemberi zakat kepada mustahik, melainkan harus melalui perantaraan amil zakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memudahkan, ya, memudahkan. Yang mana keberadaan amil zakat untuk zakat fitrah ini tentu akan memudahkan para yang muzakinya, sangat mudah kan gitu ya, karena kita cuma ngasih uang, ngasih beras kepada si panitia, udah selesai. Mereka yang mencari si mustahiknya. Nah, jadi kita tidak perlu mencari sendiri para mustahik yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah tadi itu, karena sudah dicari-cari oleh si panitia zakat. Nah, hal ini mengingat bahwa orang miskin tidak mudah ditemukan, sulit ditemukan. Nah, karena itu banyak di uh, uh, orang yang pada bulan Ramadan banyak juga orang yang menyamar menjadi orang miskin, ya, dengan mengenakan atribut-atribut tertentu dan 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 dia pun meminta-minta, berilah saya zakat fitrah, berilah zakat fitrah. Padahal mereka bukan kategori orang yang miskin, ya, bukan kategori orang miskin dan tentunya tidak berhak menerima zakat zakat tersebut. Baik, ya. Baik, insya Allah nanti kita akan lanjutkan karena sebentar lagi kita akan berbuka puasa di Jakarta.
hewan-hewan kucing nanti Ija yang berasin nya. Ya, insya Allah. Tapi kapan? Bilang ibu. Dan sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya. Minta sama Allah Insya Allah. dulu. Iya, mintanya sama Allah saya. Minta sama Allah, nanti Allah mudahkan. Mungkin itu dulu yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pemahaman. Insya Allah kita akan lanjutkan beberapa pertanyaan yang kita sampaikan kepada panitia zakat. Kita yang bertanya, kita yang jawab. Ya, insya Allah. Ya, terkait dengan masih berkenaan dengan zakat fitrah. Wallahu taala alam bisawab. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.